Secara serentak, jurnalis di Indonesia hari ini melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Penyiaran yang dinilai mengancam kebebasan pers. Apa yang sebenarnya menjadi belit dalam RUU tersebut? Untuk membahasnya, kita telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia, Bayu Wardana. Selamat malam, Mas Bayu. Saya Putri dari Batam TV. Selamat malam, Mas Bayu. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar? Bisa dengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, baik. Mas Bayu, saya Putri dari Batam TV. Mas Bayu, hari ini jurnalis di berbagai daerah melakukan aksi. Bagaimana pandangan Anda, Mas Bayu? Iya, itu cermin bagaimana teman-teman jurnalis di banyak daerah merespon bahwa tidak setuju terhadap rancangan undang-undang penyiaran itu ya. Jadi kenapa ini tidak hanya urusan teman-teman di Jakarta saja, tetapi juga teman-teman di banyak kota itu ya. Saya menghitung sekitar 20 kota yang aksi itu dilakukan sejak minggu kemarin sebenarnya. Ya, 20 kota. Dalam RUU ini, Mas Bayu, Aji menilai ada beberapa poin yang kontroversi mengancam kebebasan pers. Iya. Mungkin saya, ya? Iya. Gimana, Mbak? Dalam RUU ini, Aji menilai ada beberapa poin yang kontroversi mengancam kebebasan pers. Betul, Mas Bayu? Betul. Setidaknya kami mencatat ada 3 yang langsung membahayakan kebebasan pers ya. Yang satu pasal 42 yang mengambil alih wewenang Dewan Pers itu ke KPI untuk sengketa pers. Kemudian pasal 50B ayat C yang melarang investigasi. Dan pasal 50B ayat K yang pasal 2 ayat K yang mengancam pers itu dengan berita bohong dan pencemaran nama baik. Itu 3 pasal yang itu mengancam langsung, meskipun pasal-pasal lain juga ada yang secara tidak langsung mengancam kebebasan pers. Ya, selain 3 pasal tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bayu sendiri, seberapa berpengaruhnya RUU ini terhadap kerja jurnalistik? Iya, kalau jurnalistiknya dilarang berarti kami tidak bisa membuat karya jurnalistik, ya kan? Kemudian tidak hanya yang jurnalistik, yang straight news yang harian, kalau dibalas dengan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong, kami juga harus sibuk dengan tuntutan, kemudian karena di draft RUU penyiaran ini KPI bisa membawa ini ke ranah hukum dan sebagainya. Itu kan sementara di Undang-Undang Pers kan tidak, itu semua mediasi dan sebagainya. Jadi kita akan bekerja dalam ancaman gitu ya kalau Undang-Undang penyiaran ini disahkan gitu. Iya, artinya jika RUU ini terus dibahas, bagaimana nantinya sikap Aji, Mas Bayu? Aji bersama teman-teman lain dengan teman-teman organisasi seperti IJTI, PWI, dan PFI, sikapnya jelas ya bahwa ini kita mengatakan tolak, sudahlah ini jangan dibahas, bahas saja di periode berikutnya, katakanlah seperti itu. Nah yang kita lakukan adalah tentu dengan aksi bersama di berbagai kota itu, kita juga tadi sudah mengajukan, menyampaikan beberapa aspirasi kami ke Komisi 1. Nah sekarang kita tinggal menunggu nih, kita sudah menyampaikan aspirasi, kapan kita berdialog dengan DPR, ini bolanya di DPR nih, mereka sudah tahu apa yang menjadi tuntutan teman-teman organisasi jurnalis ini. Mas Bayu, apakah Aji atau organisasi pers sendiri dilibatkan dalam pembahasan draft revisi RUU penyiaran ini? Ya, jadi memang draft itu kan kita dapatkan karena bocor saja, karena kebetulan kami dapat. Ya, jadi draft itu disusun dengan sembunyi-sembunyi, disusun dengan tidak dibagikan ke publik ya gitu. Jadi bahkan Dewan Pers pun kan tidak pernah diajak. Dari perspektif Aji sendiri, siapa yang mengusulkan pasal-pasal bermasalah yang Anda sebutkan tadi? DPR ataukah siapa, Mas Bayu? Agak susah ya, tapi bahwa itu DPR ya, ini kan RUU rancangan inisiatif DPR. Jadi saya kira ini dari Komisi 1 ya, atau dari Balik gitu, saya kurang tahu mana yang ini, tetapi mungkin mereka
mengakomodir kepentingan-kepentingan lain kami juga tidak tahu ya kenapa kok pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers ini muncul. Ini begini ya, undang-undang atau draft RUU penyiaran itu sudah lama diusulkan, sudah sekitar 12 tahun, sudah 3 periode DPR. Tapi 2 periode yang lalu, yang membedakan itu 2 hal. Satu, tidak pernah ada pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. 2 periode yang lalu. Yang kedua adalah, setiap masih dalam bentuk draft, itu selalu didiskusikan ke publik. Masukan, kami diundang, dan sebagainya. Nah, periode yang sekarang, keanehan ini 2. Satu, dikerjakan tertutup, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, muncul pasal-pasal ini gitu. Saya nggak tahu ini apakah sedang zamannya begitu atau bagaimana, itu juga pertanyaan buat kami. Apakah ada upaya khusus yang akan dilakukan Aji sendiri agar pembahasan ini dihentikan, Mas Bayu? Iya, kita tadi sudah menyampaikan. Kita juga berkirim surat untuk minta ketemu gitu ya. Sampai sejauh itu gitu ya. Jadi kita akan, kalau tetap kita lihat nanti tanggal 29 ada rapat Balek, apakah Balek menyetop pembahasan RUU ini atau meneruskan. Kalau tetap meneruskan, kami tentu tetap akan turun ke jalan dan kita mendesak untuk ketemu dengan DPR. Ayolah, DPR ini kan katanya wakil rakyat, ketemu sama rakyatnya aja masa takut kan gitu. Kira-kira gitu lah. Ayo ketemu, kita diskusi soal draft undang-undang ini. Baik, ketika RUU ini batal dibahas, Mas Bayu, bagaimana mengawasi produk jurnalistik di platform digital di luar pengawasan Dewan Pers? Oh, gini, produk jurnalistik itu meskipun di platform digital itu jadi wewenangnya Dewan Pers. Jadi kalau ini penonton atau pendengar gitu ya, melihat ada media online yang menulis dengan tidak benar, adukan ke Dewan Pers. Dewan Pers akan memanggil pemimpin redaksinya, dan kalau memang dimediasi salah, maka media itu harus memberikan hak jawab atau hak koreksi atau meminta maaf gitu ya. Jadi Dewan Pers itu di platform digital juga mengurusi loh gitu. Ini yang kita kritik, kenapa KPI ikut-ikutan gitu.